Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga masih dalam lindungan Allah dan masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat tentunya. Nah, baik, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang teks cerita fantasi. Nah, Anda bisa buka buku di halaman 41. Nah, sebelumnya Ustazah ingin mereview pelajaran sebelumnya, itu adalah tentang teks deskripsi. Yang mana tentang teks deskripsi itu berkaitan tentang objek yang digambarkan atau objek yang dijelaskan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang materi kita baru itu tentang teks cerita fantasi. Nah, apakah kalian pernah melihat seperti cerita-cerita atau mendengar cerita seperti Harry Potter? Nah, siapa yang pernah menonton atau membaca novelnya? Nah, mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Atau mungkin pernah dengar bagaimana cerita dari Harry Potter tersebut. Atau misalnya cerita di Indonesia, ada contohnya Roro Jonggrang, Bondowoso, Jaka Tarub. Nah, banyak sekali cerita-cerita yang bersifat imajinatif yang dikembangkan menjadi cerita yang berkembang di masyarakat seperti itu. Nah, jadi cerita fantasi itu berupa teks narasi. Apa teks narasi? Teks narasi itu adalah teks cerita. Nah, kalau antum dulu di SD pernah belajar tentang cerpen, nah itu adalah contoh dari teks narasi yang berbentuk cerita imajinasi. Nah, itu dia. Nah, dari teks narasi bersifat imajinasi lahirlah teks cerita fantasi yang seperti itu. Jadi teks cerita fantasi itu merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas kita. Berfantasi secara aktif juga bisa mengasah kreativitas dan juga bisa menjadikan kita seorang penulis hebat. Banyak sekali karya-karya yang bisa dihasilkan dari cerita fantasi. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Ananda mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks narasi yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, dapat menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, ataupun visual. Jadi, hari ini kita akan belajar itu tentang unsur-unsurnya. Jadi diharapkan pada pembelajaran bab hari ini antum bisa mengidentifikasi unsurnya apa saja. Terus pada pertemuan selanjutnya akan Ustazah berikan tugas tentang menceritakan kembali. Menceritakan kembali itu sama seperti menceritakan atau menjelaskan kembali. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk fantasi. Nah, fantasi. Pasti antum pernah berfantasi. Maksudnya itu pernah berimajinasi, pernah membayangkan sesuatu yang tak mungkin. Misal lagi jalan ke sekolah, tiba-tiba ada sekelompok Ultraman yang sedang membela negara misalnya, yang melawan sebuah makhluk luar angkasa. Nah, itu adalah contoh cerita, itu contoh imajinasi kita, fantasi kita seperti itu. Jadi sangat banyak fantasi di luar akal yang bisa kita pikirkan, bisa kita tuangkan dalam bentuk cerita. Nah, baik, pada pertemuan hari ini ada 4 komponen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian dari teks cerita fantasi, yang kedua ciri-ciri dari teks cerita fantasi, yang ketiga jenis dari teks cerita fantasi, dan terakhir adalah unsur-unsurnya. Nah, jadi masing-masing ini akan Ustazah jelaskan di video ini. Harap diperhatikan, poin-poin pentingnya juga harus dicatat di buku antum. Jangan sampai nanti kelupaan ketika nanti ada ulangan ataupun kuis mendadak dari Ustazah. Nah, jadi akan kita bahas satu persatu.
Nah, pengertian. Tadi di awal sudah Ustazah singgung mengenai cerita-cerita di Indonesia yang mungkin familiar di telinga kita. Contohnya kayak cerita Poso, Roro Jonggrang, ataupun Jakarta Rup ya. Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil kesimpulan untuk pengertian dari teks cerita fantasi, yaitu bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, kejadian, imajinasi atau rekaan belaka. Jadi dia hanya bentuk imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk cerita, tidak ada berkaitan misalnya dalam dunia nyata mungkin. Nah, selanjutnya ciri-cirinya itu ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada kemisteriusan, keanehan atau keajaiban. Jadi dia itu ceritanya itu mengungkapkan hal-hal supranatural yang kegaibannya tidak ditemui di dunia nyata. Nah, itu dia. Nah, di dalam dunia fantasi inilah diciptakan. Mungkin tidak masuk akal bagi kita, tapi di dalam cerita fantasi tidak ada yang tidak masuk akal. Yang kedua, ide cerita. Nah, ide cerita itu terhadap daya khayal penulis ya, tidak berdasarkan atau tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, melintas waktu, ruang, misalnya dia ada berlalu seperti itu. Nah, tokohnya itu bersifat unik, yaitu dia memiliki kesaktian-kesaktian. Terakhir, bersifat fiksi. Fiksi itu adalah bukan kejadian di dunia nyata. Nah, itu dia ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, selanjutnya adalah jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi itu dibagi menjadi 2, bisa berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, bisa berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dalam dunia nyata itu dibagi menjadi 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Apa itu fantasi total? Fantasi total adalah fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Nah, kategorinya ini yaitu memang total, tidak ada diambil dari kehidupan nyata. Sedangkan fantasi irisan atau sebagian yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Seperti itu. Bisa tempatnya atau peristiwanya. Nah, berdasarkan latar cerita fantasi ini dibagi menjadi 2, yaitu lintas waktu dan latar waktu sezaman. Lintas waktu itu adalah cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, misalnya pada zaman dahulu dan masa sekarang. Sedangkan yang latar waktu sezaman itu menggunakan waktu satu masa saja, misalnya masa kini ya masa kini saja, tidak ada kaitannya dengan masa lampau. Nah, masuk selanjutnya adalah unsur. Nah, unsur dalam cerita fantasi itu sama seperti cerita cerpen ya. Jadi unsurnya itu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh, amanat, dan watak. Nah, tema apa ide dari cerita tersebut? Alurnya bagaimana? Majukah? Mundurkah? Maju mundurkah? Latarnya di mana tempatnya? Latar suasana, tempat, waktu, gitu kan? Waktunya biasanya sezaman kah? Pada zaman dahulu kah? Atau sekarang kah? Tokoh, nah tokohnya itu pasti tokoh yang memiliki kesaktian. Amanatnya apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Watak, nah watak ini berkaitan dengan tokoh, bagaimana karakter tokoh tersebut dalam cerita. Nah, jadi itu dia unsur-unsur cerita fantasi itu hampir sama dengan cerita cerpen seperti biasa, cuma mungkin bedanya hanya alurnya saja yang ada yang masuk akal, ada yang tidak, karena memang cerita fantasi anak dia tidak menerapkan memang cerita dalam kehidupan nyata. Hanya memang mengambil cerita yang menurut imajinasinya saja. Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa dicatat. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.